Halo semuanya, selamat datang di channel Edukasi Alkitab yang akan membuka wawasan dan membongkar ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan di Alkitab. Video ini adalah series kedua dari topik tentang jiwa tidak berkematian. Apakah ajaran Alkitab? Dalam video kali ini, kita akan bahas topik yang sangat besar dan sering disalahpahami, dimulai dari ajaran para nabi Israel dahulu. Apakah setelah mati jiwa manusia tetap hidup? Apakah manusia memiliki jiwa kekal seperti yang banyak diajarkan oleh gereja-gereja besar? Atau benarkah menurut Alkitab, manusia benar-benar mati tanpa kesadaran dan menunggu kebangkitan yang dijanjikan? Selama ini kita menganggap bahwa setelah mati, manusia masih melanjutkan hidup di alam lain, bahkan banyak kepercayaan dalam budaya tradisional atau modern yang berkar dari rasa takut pada yang sudah mati. Ya bahkan Kristen dewasa ini pun mengajarkan ajaran jiwa tidak berkematian. Mari kita kupas apa sebenarnya ajaran Alkitab sehubungan dengan hal ini. Topik ini bukan hanya soal teologi, tapi soal kebenaran, keadilan, dan kasih Allah yang sejati. Jadi, siapkan pikiran terbuka dan mari kita mulai. Segmen 1, dasar ajaran Alkitab. Manusia adalah jiwa, bukan memiliki jiwa. Mari kita mulai dari dasar penciptaan manusia menurut Alkitab. Dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam terjemahan Ibrani, kata makhluk yang hidup diterjemahkan dari kata nefesh chayah, yang berarti jiwa yang hidup. Artinya, manusia tidak memiliki jiwa. Manusia itu adalah jiwa. Ketika tubuh dari tanah disatukan dengan napas kehidupan dari Allah, barulah manusia menjadi makhluk hidup. Jika napas itu diambil, maka manusia mati, dan jiwa itu pun berhenti eksis. Yehezkiel 18 ayat 4 menegaskan, "Lihat, semua jiwa adalah milikku. Jiwa yang berdosa itu yang akan mati." Jika jiwa bisa mati, maka jiwa bukanlah kekal. Ajaran tentang jiwa kekal adalah pengaruh filsafat Yunani, bukan pengajaran para nabi Allah. Segmen 2, Ayub dan Elia. Nabi yang minta mati. Mari kita lihat contoh dari dua hamba Allah yang setia, Ayub dan Elia. Jika mereka percaya bahwa setelah mati mereka akan pergi ke tempat yang lebih baik, ke surga, bukankah seharusnya mereka menantikan kematian dengan sukacita? Tapi kenyataannya tidak. Dalam Ayub 3 ayat 11, Ayub berkata, "Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan?" Dan di Ayub 14 ayat 10-12, ia berkata, "Tetapi manusia mati dan hilang lenyap, manusia binasa. Di manakah dia? Seperti air menguap dari laut dan sungai surut dan menjadi kering, demikianlah manusia berbaring dan tidak bangkit-bangkit lagi. Sampai langit tidak ada lagi, mereka tidak akan bangun dan tidak akan dibangunkan dari tidurnya." Ayub memahami bahwa kematian adalah seperti tidur. Tidak ada kesadaran, tidak ada keberadaan aktif di dunia roh. Begitu pula dengan Elia, nabi besar yang meminta kepada Allah untuk mencabut nyawanya. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Jika Elia percaya adanya neraka tempat siksaan bagi orang berdosa, tentu saja terbesit di pikiran Elia untuk mati dalam keadaan lari dari tugasnya dan takut akan manusia, yang mana itu adalah dosa. Segmen 3, hukuman Allah atas umat berdosa. Jika ada neraka, mengapa Allah menghukum mati? Sekarang mari kita bahas secara logis. Jika benar setelah mati manusia akan menerima ganjaran langsung di neraka atau surga, maka tindakan Allah menghukum mati manusia menjadi tidak masuk akal. Contohnya pada zaman Nuh, ketika Allah membinasakan seluruh bumi dengan air bah. Jika mereka yang berdosa akhirnya akan disiksa di neraka, mengapa Allah harus repot-repot menghancurkan mereka lebih dulu? Begitu pula dengan kisah Sodom dan Gomora. Allah menjatuhkan hujan api dan belerang untuk membinasakan kota itu. Namun jika mereka akan masuk neraka juga, bukankah itu terlalu berlebihan? Bukankah satu hukuman saja sudah cukup? Alkitab mencatat kematian sebagai akhir dari kehidupan, bukan sebagai pintu masuk ke alam lain.
Justru, doktrin kehidupan setelah kematian membuat Allah terlihat kejam dan tidak masuk akal. Karena apa artinya kematian jasmani jika setelah itu manusia tetap hidup, bahkan lebih menderita? Segmen 4, Salomo dan Pengkhotbah 9 ayat 5. Orang mati tidak tahu apa-apa. Sekarang kita lihat pengajaran Salomo dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Ini adalah pernyataan eksplisit bahwa kematian membawa ketidaksadaran total. Tidak ada pemikiran, tidak ada emosi, tidak ada aktivitas. Sama seperti tidur tanpa mimpi, itulah gambaran kematian menurut Alkitab. Dan dalam ayat 10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Dunia orang mati bukanlah neraka atau surga, tapi tempat tidak sadar. Disebut Sheol dalam bahasa Ibrani atau Hades dalam bahasa Yunani. Segmen 5, Sheol dan Hades, bukan neraka, tapi kubur. Dalam banyak bagian Alkitab, kata Sheol dan Hades merujuk pada tempat orang mati, bukan tempat penyiksaan. Misalnya, dalam Mazmur 106 ayat 4 dikatakan, pada hari kematiannya lenyaplah maksud-maksudnya. Tidak ada petunjuk bahwa orang mati itu sadar dan mengalami siksaan. Bahkan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 5 ayat 28-29 bahwa mereka yang ada di dalam kubur akan mendengar suaranya dan dibangkitkan. Artinya mereka belum sadar sampai kebangkitan. Yesus tidak berkata, orang-orang yang saat ini sedang di surga atau neraka, tetapi mereka yang ada di dalam kubur. Ini konsisten dengan konsep Sheol Hades sebagai tempat tidak sadar. Segmen 6, para nabi tidak pernah mengajarkan jiwa kekal. Jika kita melihat pengajaran para nabi besar dalam Alkitab Ibrani, seperti Musa, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, tidak satupun dari mereka pernah mengajarkan bahwa manusia memiliki jiwa kekal yang tetap hidup setelah mati. Mereka semua berbicara tentang kematian sebagai sesuatu yang final, dan pengharapan akan kebangkitan sebagai satu-satunya jalan menuju kehidupan kembali. Yesaya 26 ayat 19 menulis, orang-orangmu yang mati akan hidup, mayat-mayat mereka akan bangkit. Bangunlah dan bersorak-sorailah, hai orang-orang yang diam dalam debu. Perhatikan bahwa mereka diam dalam debu, bukan sedang aktif di alam roh. Mereka tidak sedang menyaksikan kehidupan dari surga atau neraka, tetapi menanti kebangkitan. Yeremia pun berkali-kali berbicara tentang kematian sebagai kehancuran total, dan tidak pernah menggambarkan keberadaan jiwa yang terpisah dan hidup selamanya setelah tubuh mati. Kesimpulannya, seluruh Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru tidak pernah mengajarkan tentang jiwa tidak berkematian. Berbeda dengan kitab suci agama lain yang banyak mengusahakan kehidupan di neraka bagi manusia yang berdosa dan kehidupan di surga bagi manusia yang setia, Alkitab tidak pernah menceritakan hal tersebut. Surga adalah tempat makhluk roh, yaitu para malaikat, Yesus Sang Firman dan Allah Bapa, bukan tempat buat manusia. Allah sudah menetapkan bahwa manusia hidup di bumi, bukan di surga atau neraka. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa menjadi pemicu kamu untuk memperdalam lagi pengetahuan tentang Alkitab. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk menyebarkan benih kebenaran Alkitab kepada semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya.